Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raka Febrianto dengan NPM 2021 43500 Saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode sistem pendukung keputusan dalam meningkatkan produktivitas kinerja di astroteknologis. Pertama, dalam daftar isi ada bab 1 dengan latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua, ada pembahasan dengan definisi sistem pendukung sistem keputusan, komponen sistem pendukung keputusan, metode sistem pendukung keputusan yang digunakan, penerapan SPK di astroteknologis, studi kasus implementasi SPK, evaluasi dan pengukuran kinerja, kesimpulan. 3 ada penutup, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Sama dari bab 1. Pertama latar belakang. Di era digital yang serba cepat, data telah menjadi aset berharga bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Astroteknologis sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sangat bergantung pada kemampuan untuk memprediksi penjualan dengan akurat guna merencanakan strategi bisnis yang efektif, mengelola inventaris, dan mengoptimalkan sumber daya. Prediksi penjualan akurat memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi permintaan pasar, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Prediksi penjualan yang tepat menawarkan berbagai keuntungan seperti mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi penjualan yang dapat membantu astroteknologis meningkatkan akurasi prediksi penjualan, menganalisis, dan membandingkan berbagai algoritma machine learning untuk menemukan yang paling sesuai, serta mengintegrasikan sistem prediksi ini dengan platform bisnis perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi penjualan menggunakan algoritma machine learning di astroteknologis. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah 1. Mengembangkan sistem prediksi penjualan yang akurat, membangun model prediksi penjualan menggunakan algoritma machine learning yang mampu memberikan prediksi penjualan dengan tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan data historis dan tren pasar. Kedua, menganalisis dan membandingkan algoritma machine learning. Menganalisis berbagai algoritma machine learning seperti regresi linear, random forest, neural networks, dan lain-lain untuk menentukan algoritma yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik data penjualan di astroteknologis. 3. Mengintegrasikan sistem prediksi dengan platform bisnis. Mengembangkan antarmuka dan integrasi sistem prediksi penjualan ke dalam platform bisnis astroteknologis untuk memudahkan pengguna dalam mengakses hasil prediksi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Keempat, mengoptimalkan pengelolaan inventaris dan sumber daya dengan prediksi penjualan yang lebih akurat. Membantu astroteknologis dalam mengoptimalkan pengelolaan inventaris dan sumber daya, mengurangi biaya penyimpanan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Kelima, menguji dan mengevaluasi kinerja sistem. Melakukan pengujian dan evaluasi kinerja sistem prediksi penjualan untuk memastikan tingkat akurasi dan kendalanya. Menggunakan metrik evaluasi yang relevan untuk menilai platform model prediksi. Keenam, memberikan rekomendasi strategis. Menyediakan rekomendasi strategis berdasarkan hasil prediksi penjualan untuk membantu manajemen astroteknologis dalam merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi astroteknologis dan dalam meningkatkan kemampuan prediksi penjualan, mengoptimalkan operasional bisnis, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. 3. Ada manfaat penelitian. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi astroteknologis dengan meningkatkan produktivitas kinerja karyawan melalui implementasi sistem pendukung keputusan yang efektif, yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan lebih baik dan tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi akademisi dan menambah literatur mengenai aplikasi sistem pendukung keputusan serta memberikan referensi studi kasus yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua ada pembahasan pertama, definisi sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan dan dengan menyediakan data, model, dan alat analisis yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks. SPK dirancang untuk membantu manajer dan profesional dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu dengan memanfaatkan data yang tersedia secara optimal. B. Ada yang kedua ada komponen sistem pendukung keputusan. SPK terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada Database Management System atau DBMS. Mengelola dan menyimpan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber data yang dapat diakses oleh komponen lain dan SPK. Kedua, ada model Base Management System atau MBMS. Yang pertama ada menyediakan berbagai model analisis dan simulasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat prediksi. Kedua, model yang sering digunakan termasuk analisis statistik, model optimasi, dan model simulasi. Dan ada yang ketiga, komponen yang ketiga, User Interface atau UI. Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan membuat proses pengambilan keputusan lebih intuitif dan mudah digunakan. Tiga, ada metode sistem pendukung keputusan yang digunakan. Berbagai metode yang dapat diterapkan dalam SPK, beberapanya ada termasuk satu analitik hierarchy proses atau HAP, yang kedua decision tree, 3 fuzzy logic, 4 penerapan SPK di astroteknologis. Implementasi SPK di astroteknologis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dengan cara yang pertama, pengumpulan data dan pengelolaan data. Yang kedua, penggunaan model analisis. Ketiga, pengembangan antarmuka pengguna. 5. Studi kasus implementasi SPK. 4. Untuk mengilustrasikan penerapan SPK di astroteknologis, berikut adalah studi kasus sederhana. Yang pertama ada pengumpulan data, kedua analisis data, 3 hasil implementasi. Yang keenam ada evaluasi dan pengukuran kinerja. Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SPK, beberapa metrik kinerja yang dapat digunakan meliputi yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, kedua kualitas keputusan, yang ketiga produktivitas karyawan. 7. Ada kesimpulan. Penerapan SPK di astroteknologis menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan produktivitas kinerja karyawan melalui pengelolaan data yang lebih baik, penggunaan model analisis yang canggih, dan pengembangan antarmuka penggunaan yang intuitif. Dengan evaluasi penyesuaian yang tepat, SPK dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan terakhir ada bab 3, penutup atau simpulan. Pertama, simpulan. Penelitian ini mengembangkan sistem prediksi penjualan menggunakan algoritma machine learning di astroteknologis untuk meningkatkan akurasi prediksi penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan algoritma machine learning seperti regresi linear, random forest, dan neural networks mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional.
Dengan sistem prediksi yang terintegrasi dalam platform bisnis, perusahaan dapat merencanakan strategi dengan lebih baik, mengoptimalkan pengelolaan inventaris, dan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan pasar, hingga berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis astroteknologis. Kedua, ada saran untuk meningkatkan efektivitas sistem prediksi penjualan menggunakan algoritma machine learning di astroteknologis. Disarankan agar perusahaan memastikan data yang digunakan selalu akurat dan terbaru. Melakukan uji coba berbagai algoritma untuk menemukan model yang paling sesuai. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan sistem dan interpretasi hasil prediksi. Mengintegrasikan sistem prediksi dengan platform bisnis yang ada, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem untuk menjaga akurasi dan keandalannya. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih.